Halo Semeton, terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis. Enjoy! Halo Semeton, balik lagi di channel gue yang paling berfaedah. Di video kali ini adalah spesial. Kenapa? Ikutin terus. Jadi kali ini kita dapat kesempatan buat gerebek jegek bagus guys. Penasaran? Langsung pencet subscribe. Let's go. Halo. Swastiastu. Gimana kabarnya nih bro? Baik bro. Baik. Dan jegek nih. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, sekarang gue bersama Bagus Jemrana. Siapa namanya bro? Nama saya Gede Bagus Junior Tawan Dimo. Jegek Jemrana. Nama saya Berika Saraswati. Oke, pada kesempatan kali ini kita dikasih buat tanya jawab guys. Dari pertanyaan semua, gue pilih beberapa pertanyaan yang bakal gue tanya sama Jegek Bagus Jemrana. Penasaran? Ikutin terus. Udah siap? Siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Yusti Prismayanti. Kesan dan pesan menjadi Jegek Bagus Jemrana. Jadi untuk kesan dan pesan itu nanti ada di IG Jegek Bagus Jemrana. Kalian bisa lihat di sana dan akan segera di-up. Tapi tetap pantengin Instagramnya Jegek Bagus Jemrana. Link ada di deskripsi. Lanjut. Pertanyaan kedua dari Ayu Wijaya. Gimana sih cara kalian biar nggak minder sama diri sendiri, khususnya dalam seleksi JBJ waktu itu? Gimana caranya biar nggak minder sama diri sendiri? Ya perbanyak latihan di rumah, tanya-tanya sama kakak-kakak lu senior. Tanya dah apa aja materinya, apa yang perlu dipelajarin, habis itu di repeat terus belajar di rumah, belajar depan kaca kalau public speaknya kurang. Habis itu buat bahasa Inggris yang biasanya nggak pede sama bahasa Inggris tuh banyak banget yang nanya. Kalau emang nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar cara perkenalan diri. Ya setidaknya bisalah sedikit bahasa Inggris gitu bicara. Itu udah lebih dari cukup bagi saya. Menurut saya itu kita tuh harus tahu apa sih kelebihan sama kelebihannya kita. Jadi kita tahu apa sih kelebihan kita cari dulu, kita gali, oh ini kelebihan kita. Terus apa sih kekurangannya itu nanti yang kita perbaiki. Jadi kalau kita tahu kelebihan kekurangan itu tentu aja kita lebih pede ya berhadapan dengan semacam tes kayak gini. Itu sih menurut saya. Pertanyaan selanjutnya dari Wahyudi Suputra. Tips pas tes wawancara. Kalau untuk tes wawancara itu yang pertama, yang pastinya tuh harus tenang. Kalau kita udah tenang tuh pasti lebih enjoy gitu loh jawabnya, nggak deg-degan gitu. Jadinya harus tenang dulu. Terus dengerin pertanyaannya baik-baik. Kalau kita udah tenang, jelas kita bisa denger jawabannya baik-baik. Terus jangan lupa untuk belajar di rumah. Jadi kita tahu sedikit lah tentang hal itu. Jadi nggak buta-buta amat tentang hal itu gitu. Terus jawabnya pelan-pelan, jangan cepet-cepetan kayak ngebut-ngebut gitu, nggak ada yang ngejar juga. Udah sih itu aja. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Oko Sujana. Apa tantangan tersulit yang dialami pada saat pemilihan Jegek Bagus? Tantangan tersulit kalau seleksi itu masih di interviewnya pasti kita karena pastilah grogi dan segala macam. Kalau tantangan tersulit lagi tuh pas fashion show di depan banyak umum tuh ya banyak sekali yang nonton. Habis itu pas grand final lagi, karena itu tuh kita kayak deep interview gitu, kayak satu tatapan sama juri, dan itu kita diberi pertanyaan yang bikin kita down lah ya. Habis itu pas tanya jawab di atas panggung tuh Ber ya, grand finalnya tuh tantangan tersulit bagi saya. Itu untuk Berikanya. Mungkin Berika bisa nambahin tantangannya. Kalau saya pribadi itu kalau di seleksi awal itu kayak membuat diri tenang tuh loh saat berbicara dengan itu, kayak mengontrol diri itu. Terus kalau untuk pas karantina itu lebih ke dance modern. Saya kan belum pernah tuh dance modern. Nah, jadi itu yang pertama kali pengalaman yang sangat menyenangkan juga, tapi tantangan juga. Jadi kayak kita harus bisa nih, gini yang lainnya bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Thank you. Next.
Pertanyaan berikutnya dari Ningrat Jati. Kenapa jegek harus ada bagusnya? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Bayangin, kenapa bapakmu nggak buat anak sendiri aja, nggak sama ibumu gitu? Pertanyaan selanjutnya dari Guru Putra kali ya. Bagaimana cara supaya nggak grogi di depan penonton? Kalau masalah grogi nggak grogi itu kan harus kita latih ya, nggak mungkin kita langsung gini langsung nggak grogi gitu. Nggak grogi ya. Nah, jadi kayak ngilangin grogi ya kita berlatih tampil di depan orang yang banyak sih. Dan kalau ikut juga bagus, udah pasti kita sering tampil di depan orang banyak gitu. Jadi itu akan terlatih apa namanya? Mental. Iya, benar. Mungkin kalau di rumah kurang rame, latihannya jangan di depan penonton, di depan kaca boleh juga latihan public speak tuh. Pasti bisa kok. Itu aja sih tipsnya. Next. Pertanyaan selanjutnya khusus buat kakak Jegek Jembrana dari Ayu Ananda. Buat kakak Jegek Jembrana, gimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri? Oke, untuk percaya diri itu yang pasti setiap orang juga punya ya rasa insecure terhadap dirinya dia sendiri gitu. Tapi di situ kita harus berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi salah satu caranya adalah dengan menjadi diri kita sendiri. Nah, dengan jadi diri kita sendiri itu kan kita nggak perlu mikir kita harus menjadi orang lain gitu. Jadi kita lebih percaya diri gitu. Dan percaya diri itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita yang lain. Gitu sih. Next dari Raisa Angelita Sari. Gimana rasanya setelah jadi Jegek dan Bagus Jembrana? Rasanya itu yang pertama pasti senang. Terus rasanya bertanggung jawab banget gitu loh, kayak ada beban. Ada beban ya. Kita kan tidak hanya membawa nama pribadi tapi juga membawa nama sekolah, nama kabupaten yang paling penting ya. Iya. Nah, jadi itu sih rasanya. Bima gimana Dim? Iya. Oh, kalau saya sih lebih kayak gimana ya? Kayak nggak nyangka aja kok bisa saya kepilih gitu. Nggak ada kata-kata lain lagi selain bersyukur gitu. Ya sama kayak Bernika, kayak ada beban gitu bawa tongkat estafet lagi buat kemajuan Jembrana gitu ya, susah banget. Tapi saya bangga bisa dapetin gelar ini dan semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Di selang Q&A ini kita bakal ngadain challenge. Challenge-nya itu gue bakal muter video lucu tapi nahan ketawa guys. Dan nahan ketawanya tuh sambil nahan air gitu ya. Barbar sekali bukan? Dan airnya tuh harus kembung ya pipinya. Gak boleh di ya Harus harus kembung. Waduh, Waduh. sangat-sangat Niki. Let's go. Well, that's a cool video. Not what I planned. Next. PRT Ragil, keinginan atau harapan yang belum tercapai setelah menjadi JBJ. Ini pas jadi JBJ itu pengen melakukan kegiatan apa tapi belum tercapai. Jadi arsitek jalan. Jadi harapannya tuh kita bisa mengadakan lomba-lomba gitu ya, kayak lomba busana, lomba apa yang berkaitan dengan pariwisata, kesenian juga, Itu kan bisa juga. fotografi juga. Ini itu aja sih harapan belum terwujud. Pertanyaan selanjutnya dari Gung Prat. Jadi jika bagus apa harus cantik dan ganteng? Nah, siapa mau jawab? Ya, karena saya nggak ganteng, biar silakan. Jadi kalau menurut saya itu cantik dan ganteng itu bukan tolak ukur ya untuk kita bisa lolos di Jegek Bagus Jembrana, karena masih banyak kriteria yang dicari dalam ajang ini, nggak hanya cantik ganteng gitu, tapi juga kepribadiannya, habis itu apa ya lagi ya, banyak banget sih. Ya,
Rain, Gevior dan Yukinya sih ada, Tapi bukan itu yang utama. prioritasnya ya. Itu sih. Thank you. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Rika Oktaviani. Kenapa kok bisa ada keinginan buat ikut JBJ? Oke, kalau saya kenapa ikut JBJ? Karena dari tahun 2017 saya udah target atau ambisi saya 2018 biar bisa jadi Bagus Sembrana, dan itu dengan segala usaha dan perjuangan saya, belajar segala macam lah, itu tanya-tanya kepun kakak senior gitu. Itu sih kalau saya, nggak tahu juga nya. Ayo juga. Jadi yang pertamanya kan dari SMP nih kayak ngeliat-liat, ini jadi JG Jembrana gitu, kayak JG Bagus Jembrana itu apa sih gitu. Jadi ternyata itu sebuah organisasi yang bagus sih, menurut bagus banget lagi. Nah, terus di kelas 10, oh ternyata angkatan saya tuh ada yang ikut, wah makin kayak pingin nih gitu. Motivasi. Temen duduk saya juga waktu itu ikut, jadi kayak wow, pingin sih, makin pingin, karena itu juga dari cerita-cerita orang juga, oh ini tuh JG Bagus sebenarnya tuh organisasinya bagus, kita dapat pengetahuan, kita dapat pengalaman juga, terus banyak deh pokoknya dari itu sih, dari lihat pengalaman orang lain. Kalah. I want you to sing that one. You know it. Oh, Pertanyaan dari Belandina. Apa momen lucu waktu di JBJ? Terlalu banyak apa ya? Apa ya Yang lucu ya? paling Pas dance tuh kayak si gerakan salsa gitu ya, megang-megang kayak jatuh gitu. Nah itu Bernika tuh nggak bisa lemes ya. Nah Bernika tuh masih agak kaku. Nah kaku tuh takut jatuh. Jadi pas menurunin tuh berat banget rasanya, dia kaku banget. Itu sih ngunci deh. mungkin ya gitu. Itu sih momen lucu kalau saya. Apa lagi ya? Mempertahankan diri gitu loh biar nggak jatuh. Apa lagi? Dan Banyak sih, apa ya? Iya, Banyak betul. banget sih, karena kita kan ketemu banyak macam-macam orang gitu, dan sifatnya beda-beda gitu. lucu-lucu juga gitu. Ada yang barbar gitu. Jadi ya lucu sih. Banyak. Banyak. Jadi kalau mau tahu gimana lucunya JG Bagus, Ikutin. Dari Bang Rivo _. Sebenarnya apa sih harapan terbesar kalian untuk pemerintah agar Jembrana bisa maju ke depan? Mungkin pemerintahnya itu biar lebih gimana gitu, mungkin sama pariwisatanya, sama pemudanya, atau sama pendidikannya mungkin. Apalah. Nah, jadi harapannya itu kalau menurut saya pemerintah tuh sudah melakukan hal yang maksimal ya untuk kemajuan pariwisata, pada khususnya itu sudah melakukan berbagai event-event yang bisa meningkatkan pariwisata di Jembrana ini. Jadi untuk meningkatkan ini pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri. Jadi dia perlu masyarakat ini harus berkontribusi juga, gimana caranya mendukung program-program pemerintah gitu sih harapannya. Jadi ada kerjasama gitu antara masyarakat dan pemerintah. Jadi pariwisata akan semakin maju ke depannya. Thank you. Next question dari Gus Henry. Apa sih tujuannya ikutan JG Bagus? Untuk meningkatkan popularitas sementara ya? Waduh, gimana tuh Dim? Deg-deg. Nope. Oke baik, saya akan jawab pertanyaan itu. Jadi tujuan utama dari JG Bagus Jembrana tuh nggak popularitas ya. Jadi dimana di JG Bagus Jembrana tuh kita kayak lebih nyari pengalaman gitu ya, nyari menambah prestasi kita, belajar
bersosialisasi, berorganisasi sama banyak orang gitu. Gimana sih rasanya jadi seorang pemimpin di sana gitu sih. Walaupun masalah popularitas itu menurut saya bonus ya, bonus dimana kita bisa dikenal sama orang lain gitu. Itu sih. Lagi pula JG Bagus Jembrana itu adalah bertujuan untuk membentuk karakter, dimana karakter itu adalah poin utama penting, yang ya. dan yang sangat penting gitu untuk Ya. JG Bagus Jembrana. Jadi gimana kita bersikap seperti itu sih, lebih membentuk karakter daripada untuk mencari popularitas. Dan mungkin popularitas yang didapat dari JG Bagus tuh ya dilihat dari prestasi ya kali ya, Iya. bukan dari sensasi. Next. Jadi buat kalian Saturday. I win. Oke. Oke, jadi yang menang itu Dimo tadi, gue kalah sekali dan Nika kalah sekali. Apa nih tantangannya nih? Nah di sini ada pohon rambutan nih. Jadi makan rambutan. Wey. Tapi sama kulitnya. Gampang tuh. Rambutan. Set. Set. Masuk ke set. Oke guys. Ini menurut gue sih gampang ya. Iya. Kita mulai ya. Iya. 1, 2, 3. Really, nigga? Wah siap. Udah Ber? Dah. Terlalu gampang sih. Last question dari rival_adi. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi JG Bagus Jembrana? Nah, ini paling penting. Gimana caranya itu adalah dengan kalian ikut dong seleksi ini. Yang pertamanya caranya itu bisa kalian lihat di Instagram JG Bagus Jembrana. Tapi yang pertama itu kalian harus melengkapi administrasinya. Itu ada formulir, terus ada kalau kalian punya prestasi kalian bisa disisipkan juga prestasinya. Terus apalagi di abis itu ada proses seleksi. Di seleksi itu kita dipilih 10 besar. Pertama itu 20 besar. Oke. 20 besar, habis itu tahap kedua diseleksi lagi, dikecilkan menjadi 10 besar dan 10 besar. Ya. Ya, seperti itu sih caranya untuk menjadi JG Bagus Jembrana. Dan kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang apa sih syarat-syarat dan ketentuan untuk jadi JG Bagus Jembrana pendaftarannya, silakan bisa di follow IG JG Bagus Jembrana di bawah ini. Nanti ada update ya. Di atas tadi taruh. Iya. Oke, jadi buat kalian yang sudah siap fisik dan mentalnya, silahkan ikuti seleksi JG Bagus Jembrana. Untuk waktu pendaftaran itu batasnya sampai tanggal 31 Maret 2019. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung siapkan diri kalian untuk menjadi JG Bagus Jembrana. Oke ya. Kami tunggu kedatangan kalian. So, video buat hari ini sekian dulu. Oh ya, terima kasih banyak Yo atas kontribusinya dalam video ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin mohon maaf. Mungkin sudah ada yang terjawab secara tidak langsung atau mungkin ada di Instagram JG Bagus Jembrana. Jadi untuk yang merasa belum dijawab, mungkin pertanyaan sudah ada di Instagramnya JG Bagus Jembrana. Langsung dicek aja. So, pesan yang paling penting dari video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube JG Bagus Jembrana. Tidak ada gitu. Langsung subscribe sebagai kontribusi kalian untuk mendukung pariwisata yang ada di Jembrana ini. Dan tentunya follow juga Instagramnya JG Bagus Jembrana, link ada di deskripsi. So, video buat hari ini sekian dulu. See you in the next video. Bye bye. Dah.